Bapak, Mama, adik kakak, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat berjumpa dalam kebaktian di hari Minggu keempat bulan pendidikan tahun 2022 ini. Senang sekali saya hari ini bisa ada bersama dengan Bapak, Mama, adik kakak, anak-anak sekalian di kebaktian ini. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya kali ini datang kali yang keempat. 4 kali datang untuk pelayanan di sini. Yang pertama itu entah 2014 atau 2015, saya lupa tahunnya. Tapi waktu itu masih Ibu Pendeta Yanri, pertukaran mimbar atau pengkhotbah. Saya masih pelayanan di Borong dan datang pertukaran di tempat ini. Lalu yang kedua, waktu perhadapan Pak Pendeta Irwan dan pelepasan Ibu Pendeta Mercy. Yang ketiga, waktu almarhum Bapak Robert Arif meninggal dan dimakamkan, dikuburkan di sini, kami datang untuk pelayanan. Ini datang kali yang keempat dari Ende. Nah, 3 kali datang sebelumnya itu saya datang sendiri, tapi kali ini saya datang dengan keluarga. Ada ibu di depan, bagian tengah, dengan 2 orang anak, Sabar Satiawan atau biasa panggil Awan, dan Intan Permata atau Intan. Nah, Awan ini dia lahir tahun 2014. Sedangkan Intan lahir tahun 2016. Sejak 4 tahun lalu, umur 4 tahun Awan dan Intan 2 tahun, itu kami biasakan mereka berdua untuk tidak bermain HP atau nonton TV setiap saat. Awalnya itu mereka hanya bisa main HP di hari-hari yang mulai dengan huruf S. Jadi Senin, Selasa, dan Sabtu. Tapi antara Senin sampai Sabtu itu terlalu jauh, mereka bilang rubah saja. Rubah ke hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi sejak mulai masuk TK, umur 5 tahun, kemudian hanya boleh di hari Sabtu dan Minggu, dan itu yang sampai sekarang berlaku. Nonton TV juga begitu, tidak setiap, memang bisa setiap hari, tetapi di jam tertentu tidak boleh. Misalnya jam sekolah, dan kemudian jam 6 sampai 8 malam, itu jam belajar. Kami punya pastori di Ende, pastori klasis di Ende itu rumahnya di sebelah masjid. Dan tiap kali kalau sudah azan maghrib, itu semacam panggilan belajar untuk mereka. Jadi langsung stop dan nanti sebentar jam 8 baru hidup lagi. Jadi karena sudah 4 tahun berjalan, itu sudah jadi hal yang biasa bagi mereka. Tapi pertanyaannya ini masih kecil, jadi bisa diarahkan, bisa diatur, bisa didisiplinkan. Nah, ini bertahan sampai kapan? Yang begini bertahan sampai kapan? Itu tidak bisa jawab, entah. Saya sendiri tidak bisa memprediksi. Yang jelas bahwa mereka ini kalau dalam pembagian generasi, ahli-ahli itu ada bagi beberapa generasi, mereka katakan bahwa ada yang namanya generasi alfa. Generasi alfa itu lahir antara tahun 2010 atau 2011 sampai 2025 nanti. Jadi karena itu mereka ini adalah anak-anak yang seumur dengan mereka, dan siapapun anak-anak kita yang lahirnya tahun 2011 sampai 2025 nanti, itu dikatakan sebagai masyarakat asli digital. Mereka masyarakat asli digital. Sedangkan kita yang lahir di tahun 94, 95, 4 ke bawah, itu kita adalah masyarakat pendatang di dunia digital. Dengan kata lain, kalau kita ini yang lahir tahun 90-an ke bawah, setelah kuliah mungkin atau kerja, baru kenal HP dan internet. Nah, mereka ini tidak. Sejak lahir, bahkan sebelum lahir, masih di mama punya perut saja, sudah kasih dengar musik lewat HP dari YouTube. Jadi mereka itu masyarakat asli di dunia digital. Jadi soal asli pendatang, sekarang itu bukan soal di dunia nyata saja. Mungkin kebanyakan kita itu ada di sini sebagai pendatang karena pekerjaan, karena merantau, atau karena pasangan. Ada alasan tertentu kita dari mana datang ke sini dan kita disebut pendatang. Tapi ada juga yang asli yang lahirnya di sini dan dari keturunan orang tua yang berasal dari suku di tempat ini. Itu asli. Itu secara nyata. Tapi kita juga sekarang di zaman sekarang ini ada juga masyarakat di bagian digital itu pendatang dan asli. Pendatang artinya dia sebelumnya itu tidak ada di situ, dia tidak kenal itu. Nanti ketika itu barang ada, baru dia masuk ke situ, dia datang ke dunia digital itu. Sedangkan ada yang dia memang sudah lahir dalam dunia digital. Nah, anak-anak yang
yang kecil ini mereka asli, dan kita yang orang tua ini pendatang. Kalau kita bandingkan dengan di dunia nyata, perbedaan dengan asli masyarakat pendatang dan asli itu seperti apa? Bisa saja terjadi. Masyarakat asli itu mungkin lebih berpendidikan, mungkin bukan lebih pendidikan dalam hal ini bahwa karena mereka bekerja dan karena itu mereka ditugaskan ke sini karena punya spesifikasi atau kualifikasi tertentu. Mungkin karena punya jabatan tertentu. Nah, tapi ketika mereka datang dan bertemu dengan masyarakat asli, sekalipun mereka itu pendidikannya lebih rendah, ataupun karena mereka itu kedudukannya masyarakat petani, nelayan, dan yang sejenisnya, tetapi sebagai pendatang, itu pasti harus menghormati. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih dari segala sesuatu, dan karena itu kita boleh mengatur-ngatur seenaknya. Dalam dunia nyata seperti itu. Nah, sebenarnya, dalam dunia digital pun demikian. Banyak kali, orang yang merasa sebagai orang tua, sebenarnya dia lupa bahwa dia adalah pendatang di dunia digital, tapi dia memaksakan semua hal yang ada pada dia punya diri untuk diterapkan secara mentah-mentah pada anak-anak yang adalah masyarakat asli itu. Tanpa belajar bahwa mereka punya kekhasan sendiri, mereka punya talenta-talenta sendiri, mereka punya kemampuan-kemampuan sendiri yang tidak dimiliki oleh orang-orang pendatang di dunia digital. Bapak, adik, kakak, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya sampaikan sedikit beberapa ciri mereka yang ada di generasi Alpha yang tadi saya bilang bahwa lahir tahun 2011 sampai 2025 itu. Mereka lahir dari orang tua yang mampu membeli gadget atau beli HP atau yang semacamnya. Di rumahnya itu pasti punya peralatan elektronik atau perangkat digital, setidak-tidaknya satu. Mereka itu cerdas dan terbiasa dalam menggunakan internet dan teknologi digital. Bahkan mereka mulai sekolah di tingkat yang paling dasar di TK saja sudah mulai dengan sekolah online, Zoom. Mereka mulai dengan Zoom. Mulai belajar itu kenal Zoom duluan, baru kenal tatap muka. Kita dulu tatap muka itu dari mungkin TK sampai dengan tamat SMA, kuliah, atau bahkan yang kuliah juga tidak sempat ketemu yang namanya digital. Tapi mereka mulai kenal sekolah bukan di ruang kelas, tetapi kenalnya di ruang Zoom. Peraturan di kelas dulu sebelum bagi kita itu adalah kalau masuk sekolah semua alat-alat untuk main game dan HP kalau sudah zaman HP itu ditinggalkan di rumah. Masuk kelas HP tinggal di rumah. Tapi bagi mereka tidak. Ketika masuk sekolah melalui HP baru ada di kelas, yaitu melalui online tadi, Zoom tadi itu, atau sekolah-sekolah di platform yang lain. Mereka juga punya kemampuan untuk cepat memahami situasi atau sesuatu hal dengan baik, lebih dari yang lain. Mereka juga cepat menghafal alfabet atau huruf, aksara sejak kecil, punya kemampuan bahasa yang baik. Mereka berpikir lebih kritis dibandingkan dengan semua generasi di atasnya. Dan mereka sangat tergantung pada teknologi. Mereka tidak bisa lepas dari teknologi. Akibatnya juga ada negatifnya, sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua, secara tidak sadar kita juga membawa mereka untuk lebih dalam masuk ke dunia digital. Bapak mama yang suka foto-foto dengan keluarga, dengan anak-anak, atau suka anak-anaknya masih bayi, baru lahir, hari pertama lahir langsung foto, taruh di Facebook, selamat datang ke dunia, anggota keluargaku. Itu bapak atau mama yang foto, yang bawa dia ke dunia digital pertama kali. Jadi secara tidak langsung kita yang antarkan mereka ke sana. Mereka menjadi orang-orang yang hidup di situ karena kita yang membawanya. Jadi mereka dikenal oleh orang bukan ketika kita bawa ke gereja. Kalau dulu itu masih ada, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Timor itu, saya orang Timor, Amarasi, setelah lahir 40 hari tak kurung di rumah. Nanti sudah hari ke-40 baru berdoa, penatua datang berdoa, hari Minggu kita bawa ke gereja, kasih duduk di depan. Dan orang semua keluar selama dia punya mama, dia punya bapak, kita sudah dapat satu jiwa baru lagi, bukan saja dalam keluarga tapi dalam persekutuan jemaat. Jadi 40 hari lagi baru orang kenal, 40 hari setelah lahir baru orang kenal, dan kenal pertama juga mulai dari gereja. Itu dulu. Tapi sekarang tidak. Keluar langsung orang kenal melalui Facebook. Mereka datang di dunia itu dan berbeda dengan kita. Tidak seperti yang dulu lagi. Dan ini saya mau sampaikan untuk kita bisa memahami bagaimana cara kita mendidik, mengajar, dan juga belajar berakar dalam Kristus di dunia yang seperti ini. Bapak, adik, kakak, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan semua hal ini,
maka sebagai orang tua dituntut memiliki kemampuan ekstra supaya lebih kreatif dan menggunakan banyak pendekatan dalam membimbing anak-anak yang ada di generasi yang seperti itu. Kalau saya baca di situs ruangguru.com, itu bilang ada 5 tipe belajar generasi alfa. Yang pertama itu kasih visualisasi yang menarik. Mereka suka lihat gambar-gambar atau ya semacam gambar, foto dan yang menarik-menarik. Lalu yang kedua, kita harus tahu apa yang mereka inginkan. Jangan mereka yang tahu kita punya keinginan, tapi kita harus tahu juga apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, mereka sangat aktif dan suka bereksperimen. Suka cari pengalamannya, mendapatkan pengalaman sendiri. Yang keempat, mereka itu kritis dan logis. Kalau jawaban kita tidak masuk akal, mereka kejar sampai masuk akal. Mereka tanya kita dan kita tidak jawab, mereka akan tanya terus. Dan pertanyaan kalau belum menjawab sesuai akal mereka, mereka akan tanya sampai kemudian mereka masuk akal, baru mereka berhenti bertanya. Lalu yang kelima, mereka itu mesti hidup dengan aturan yang jelas. Itu menurut ruangguru.com. Nah, sampai di sini mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa hubungan semua ini dengan nats yang kita sudah dengar tadi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 tadi. Apa hubungannya? Nah, bagi saya hubungannya itu terletak pada tema kita hari ini. Ada tertulis di depan, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Itu tema kita, tema seluruh Gemit, bukan hanya di sini, tetapi seluruh gereja Masih Injili di Timor belajar dari tema hari ini. Nah, sebatang pohon itu hanya akan bertumbuh dengan kokoh apabila sejak kecil ditanam di tanah dan iklim yang tepat. Dalam hal ini misalnya tepat sesuai jenis pohonnya. Dan karena itu mereka memiliki akar yang kuat. Saya kasih contoh, pohon cengkeh, pohon durian, pohon rambutan. Karena saya di Flores, kurang tahu di Adonaras ini, tapi pohon cengkeh, durian dan rambutan itu tumbuh subur di Pulau Flores, tetapi tidak di sebagian besar Pulau Timor. Ada juga mungkin, tapi tidak di sebagian besarnya. Sebaliknya, pohon cendana bisa tumbuh dan menghasilkan aroma wangi yang kuat di Pulau Timor, tetapi tidak di sebagian besar Pulau Flores. Kita di sini saya lihat ada pohon cendana juga di halaman gereja, di Larantuka juga saya lihat di halaman gereja ada pohon cendana. Tapi apakah wanginya kuat, aromanya kuat seperti yang ada di Timor? Itu perlu diteliti atau diuji lagi. Tapi yang jelas bahwa lebih cocok cendana itu tumbuh di sana. Atau seperti kami di Ende ada ubi namanya ubi nobosi, mungkin dikenal juga. Namanya ubi nobosi, dia hanya bisa tumbuh di nobosi dan punya rasa empuknya dan kualitasnya itu ketika tanamnya di situ. Ketika masih di Borong saya bawa batangnya dan kasteknya dan tanam di Manggarai Timur, tumbuh juga, tetapi dia punya umbi itu menjadi umbi biasa, tidak seperti nobosi lagi. Ya, jadi sesuai jenis tanah, karakter tanah, iklim dan cuaca itu menentukan. Nah, tapi apapun itu, entah itu cengkeh, durian, rambutan, cendana, pohon jati atau pohon apapun, hanya dianggap penting apabila memberi manfaat. Kalau dia ada manfaat, itu baru dianggap penting. Dan manfaat tersebut tidak mesti berupa buah saja. Manfaat itu bisa dalam bentuk apapun. Misalnya, kalau omong cendana tadi, pohon cendana memang punya buah, tapi manusia tidak makan buahnya. Mungkin burung-burung atau binatang yang bisa makan buah-buah yang kecil itu. Tidak bisa dimakan oleh manusia. Tetapi minyak wangi yang dihasilkan oleh batang dan akar cendana itu lebih mahal dari hampir semua buah atau bahkan semua buah. Dia tidak punya buah, tapi wanginya lebih mahal dari semua jenis buah-buahan. Atau manfaat pohon jati bukan pada buahnya, melainkan pada kekuatan dan motif kayu yang indah. Kayunya kuat dan kalau dia banyak cabang, motifnya itu juga indah untuk dilihat. Manfaatnya di situ, bukan pada buah. Dengan demikian melalui tema berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, kita diarahkan untuk memperhatikan akar dan pertumbuhan. Apabila akar dan pertumbuhan sudah ideal, maka apapun manfaat yang diberikan pasti akan diterima. Jadi manfaat pohon dan tumbuhan apapun yang memiliki akar dan pertumbuhan, sekali lagi tidak semata-mata pada buahnya saja. Nah, manfaat tidak hanya pada buah ini saja, ini yang harus dipahami oleh orang Kristen masa kini. Sebab sebagai orang Kristen yang berasal dari generasi sebelum generasi Alfa,
Mungkin saya singgung sedikit. Ada yang masih hidup saja, yang sebelumnya itu orang tidak sebut. Tapi kalau yang masih hidup itu ada yang namanya generasi baby boomers. Itu lahir tahun 1946 sampai 1964. Baby boomers itu kan terjemahan ke Indonesianya bom bayi lah, kita kira-kira begitu. Bom bayi. Jadi ketika perang dunia selesai, masyarakat dunia melihat bahwa banyak korban perang di mana-mana, lalu kemudian mereka bilang dunia ini harus dipenuhi kembali dengan manusia. Jadi karena itu semua keluarga didorong punya anak sebanyak-banyaknya. Makanya setelah bom-bom di Perang Dunia Kedua tahun 42 sampai 45, manusia banyak yang mati, lalu kemudian mereka kasih istilah bom bayi. Jadi bayi keluar di mana-mana. Disebut baby boomers. Itu generasi yang lahirnya tadi saya bilang sampai batas tahun 64. Lalu ada Gen X, generasi X. Lahir antara tahun 65 sampai 80. Lalu kemudian ada Gen Y. Kalau Gen X ini dan juga sebagian Gen Y itu disebut generasi milenial. Tahun 81 sampai 95. Lalu 96 sampai 2010 itu adalah Gen Z. Lalu kemudian tadi saya sudah katakan Alpha itu dari 11 sampai 25. Nah, bagi orang-orang yang asalnya dari baby boomers, dari Gen X, Y, itu mengatakan bahwa hidup orang Kristen itu hanya bisa disebut baik, berkenan kepada Tuhan kalau memiliki buah. Pemahaman kita seperti itu. Karena memang dalam kata-kata yang terkenal itu Yesus mengatakan bahwa pohon harus punya buah. Itu pemahaman kita. Padahal bagi Gen Z, generasi Z yang lahir tahun 96 sampai 2010 dan juga generasi Alpha, yang kalau kita lihat mereka itu sekarang berusia pemuda, remaja maupun anak-anak, mereka tidak menganggap bahwa pohon harus berbuah. Yang mereka anggap itu adalah pohon harus bermanfaat. Bagi kita yang sebelumnya itu harus berbuah. Kamu buat apa harus berbuah. Tapi bagi mereka bukan. Jangan hanya batasi di buah saja. Bermanfaatlah. Dan manfaat itu bukan hanya soal buah, tapi bisa juga soal yang lain-lain. Ada banyak hal yang bisa dihasilkan. Manfaat apapun yang dihasilkan itu tetap penting. Bahkan dalam hal tertentu, ada manfaat yang lebih dari yang mereka yang menganggap dirinya itu menghasilkan buah. Jadi di dunia digital ini banyak penemuan baru didapatkan oleh anak-anak yang usianya SMP, bahkan ada yang SD, macam-macam, dan dipakai di seluruh dunia. Paten-paten itu banyak dihasilkan oleh mereka-mereka. Bukan soal buah saja yang mereka bilang penting, tetapi manfaatnya apa. Manfaat apapun yang dihasilkan tetap penting. Nah, oleh karena dalam hal buah dan manfaat itu terdapat perbedaan, karena generasi yang di atas itu bilang harus berbuah, sedangkan yang lain bilang tidak harus buah, bermanfaat saja. Maka tema kita ini bilang bahwa marilah kita arahkan perhatian pada akar dan pertumbuhan iman. Dalam hal ini, semua orang Kristen sama, mau dari generasi apapun, dari dia sudah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah lansia, sampai dia yang masih dalam kandungan, sama. Harus punya akar dan punya pertumbuhan iman yang sama. Akar dan pertumbuhan orang Kristen mesti di dalam Kristus saja. Siapapun dia, kalau mengaku diri sebagai Kristen, mau dari opa oma sampai dengan dalam kandungan, berakar dan bertumbuh itu harus di dalam Kristus. Sebab ketika ada orang yang akar dan pertumbuhan imannya terjadi di luar Kristus, pada saat itu dia berhenti menyebut dirinya Kristen. Kalau dia sudah bilang bahwa di luar Kristus, berarti saat itu juga bukan Kristen lagi, apapun itu. Agamanya atau bahkan ateis, tidak punya agama, tapi tidak bisa disebut Kristen lagi. Nah, lalu apa yang harus kita ketahui terkait dengan hal ini? Mari kita lihat dalam nats kita tadi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Saya mencatat ada 5 hal dalam bacaan kita ini. Yang pertama, Bapak, Mama, adik, kakak, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus berarti berakar dan dibangun di atas Dia. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan 7 bagian A. Fungsi dari akar adalah mencari sumber air dan makanan bagi seluruh tumbuhan, seluruh bagian dari tumbuhan. Dia tidak terlihat, tapi melalui dia air dan nutrisi sari makanan dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau dikatakan orang Kristen mesti berakar pada Kristus, itu artinya orang Kristen mesti mencari sumber kehidupan hanya di dalam Kristus. Cari sumber kehidupan, apalagi kehidupan yang kekal,
hanya di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Kalaupun terlihat kehidupannya baik, itu sementara saja. Di luar Kristus pula orang Kristen tidak bermanfaat apa-apa bagi sesamanya dan bagi dunia ini. Itu tentang berakar di dalam Dia. Sekarang dibangun di dalam Kristus. Kalau dibangun di dalam Kristus atau di atas Kristus, berarti orang Kristen mesti menjadikan Kristus sebagai dasar dari seluruh bangunan imannya. Kristuslah yang membuat orang Kristen tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk cobaan, tantangan, dan penderitaan. Kristus jugalah yang membuat orang Kristen melewati pergumulan hidup yang paling berat sekalipun. Karena ketika kita lihat penderitaan Kristus, kita langsung sadar bahwa ternyata kita punya penderitaan belum apa-apa dibandingkan dengan Dia. Dari lahir saja sudah menderita, apalagi ketika sampai terpaku pada kayu salib. Sangat menderita. Jadi ketika kita bilang kita menderita dan kita memandang padanya, kita langsung merasa terhibur. Dia masih lebih menderita dari kita. Di atas Kristus, Sang Batu Penjuru itu, orang Kristen pasti dimampukan untuk melewati berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang. Ini hal yang pertama. Lalu yang kedua, hidup di dalam Kristus berarti iman semakin teguh dan hati melimpah dengan syukur. Kita lihat bagian ini dalam ayat 7 bagian B. Orang Kristen hanya bisa memiliki iman yang teguh apabila mengenal Kristus dengan benar. Dalam konteks kita di Klasis Flores, orang Kristen itu bisa mengenal dan beriman kepada Kristus dengan 3 cara. Jadi bukan hanya kenal, tapi beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama itu adalah dia lahir dari orang tua Kristen yang taat. Dan karena itu, dia sudah mengenal dan beriman kepada Kristus sejak masih kecil atau masih bayi. Nah, orang yang seperti ini, dia ibarat pohon yang tumbuh subur sejak kecil karena ditanam di tempat tertentu yang baik. Benih yang baik ditanam di tempat yang baik. Dan karena itu dia bertumbuh tinggi, kuat, dan kokoh. Sehingga memberi manfaat sesuai dengan talentanya, sesuai dengan jenisnya. Itu cara yang pertama, lahir dan sejak lahir sudah dididik untuk beriman kepada Tuhan. Cara yang kedua adalah berpindah dari agama non-Kristen. Dari agama apapun, setelah dewasa baru dia jadi orang Kristen. Lalu kemudian beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itu cara yang kedua. Orang seperti ini ibarat pohon hasil cangkok. Bukan ditanam bijinya atau anakan, tetapi hasil cangkok. Awalnya pohon itu hanyalah salah satu ranting kecil dari pohon lain yang lebih besar. Tetapi kemudian dia dipisahkan dan memiliki hidupnya sendiri dari akar yang ditumbuhkan. Jadi orang kalau cangkok, tumbuhkan dulu akar, lalu kemudian pisahkan dan tanam. Nah, pohon seperti ini pun dapat tumbuh subur dan memberi manfaat sesuai jenisnya. Jadi tidak harus tanam biji dulu baru bisa bermanfaat, tapi cangkok pun bisa. Nah, seperti itulah orang yang beralih agama dari non-Kristen, dari manapun, kemudian menjadi Kristen. Mereka dapat memiliki akar di dalam Kristus, sehingga memiliki hidup yang kekal dan memberi manfaat bagi sesamanya. Dalam hal ini latar belakang tidak menjadi penting, tetapi apa yang dapat kita berikan. Itu cara yang kedua. Kemudian ada cara yang ketiga. Orang yang memang lahir dari keluarga Kristen, tetapi sejak kecil tidak kenal Kristus dengan benar. Mungkin dari keluarga broken home, mungkin dari keluarga yang tidak peduli dengan pendidikan iman, atau mungkin hal-hal lain, alasan-alasan lain. Dia memang lahirnya Kristen tapi KTP, hanya di KTP saja yang Kristen. Nah, tetapi setelah suatu waktu masa ketika dia dewasa, baru dia lahir baru. Satu momen tertentu membuat dia lahir baru, dan kemudian dia bertobat dan beriman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Orang seperti ini ibarat pohon yang tumbuh besar di satu tempat, tetapi kemudian dengan peralatan dan teknologi, pohon yang sudah dewasa itu dipindahkan ke tempat yang baru. Kalau ada yang pernah ke Labuan Bajo, di Labuan Bajo mereka tanam pohon-pohon palem di pinggir-pinggir di trotoar untuk membuat jalan menjadi rindang. Itu pohon-pohon palem itu sudah tingginya 6-7 meter. Mereka bawa entah dari mana, sudah besar-besar semua. Pohon dewasa yang dipindahkan dalam kondisi sudah dewasa,
entah dari pulau mana, dari benua mana, dan ditanam di Labuan Bajo dan bisa bertumbuh. Jadi karena teknologi bisa cabut pohon yang dewasa dan tanam di tempat lain. Nah, jadi orang seperti ini, sekali lagi bahwa dia tumbuh besar di satu tempat, tapi kemudian dia lahir baru di tempat lain karena satu keadaan kondisi tertentu membuat dia berbalik kepada Allah, bertobat. Nah, ketika itu terjadi, pasti ada penderitaan. Dia akan melewati penderitaan yang hebat karena akar-akar lamanya dipangkas. Yang saya bilang tadi, pohon-pohon di Labuan Bajo itu, mereka tidak bawa akar-akarnya semua, sepanjang apapun tidak dibawa. Akar-akarnya dipangkas semua. Hanya disisakan beberapa tunggul yang ada dekat-dekat itu untuk ditanam di tempat yang baru. Nanti ketika di tempat yang baru tumbuhlah akar yang baru, yang lebih panjang untuk menunjang kehidupannya. Orang yang dari kecil jauh dari Tuhan, tetapi kemudian suatu saat dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dia seperti orang yang dipindahkan. Akar-akar lamanya dipangkas semua, dan itu pasti sakit, itu pasti menderita. Dalam waktu tertentu dia akan ada di luar tanah, dan dia harus menanti kapan saatnya ditanam kembali untuk bisa hidup di tanah. Tetapi ketika dia berhasil melewati itu semua, dia akan menumbuhkan akar baru, dan akar itu bertumbuh di dalam Kristus, dan juga menunjang kehidupannya. Jadi sekali lagi, ada 3 cara kita mengenal Kristus dan beriman kepada Dia dengan benar. Lahir dari keluarga beriman, atau berpindah dari agama lain dan kemudian beriman sungguh-sungguh, atau lahir tetapi tidak beriman, nanti dewasa kita bertobat, hidup dan lahir baru kepada Dia. Namun apapun cara kita menjadi Kristen, milikilah hati yang melimpah dengan syukur, karena itu merupakan kasih karunia dari Allah. Bapak, Mama, adik, kakak, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ketiga dalam bacaan kita mesti berhati-hati terhadap berbagai ajaran tradisional dan konservatif. Tradisional itu artinya pegang turun-temurun, konservatif itu artinya sesuatu yang sudah dibakukan dan tidak berani untuk diubah-ubah. Kita lihat itu dalam ayat yang ke-8. Dalam ayat ke-8 tadi, pada umumnya ayat ini dipahami sebagai peringatan untuk berhati-hati terhadap cerita-cerita imajinatif, cerita-cerita hayalan atau hasil pengembangan imajinasi manusia. Misalnya dongeng, legenda, totem, dan yang sejenisnya. Tetapi yang saya sebut ini, dongeng, totem, kalau dongeng itu ya dongeng, cerita-cerita untuk menjadi sesuatu, bisa dapat pelajaran dari situ. Sedangkan kalau totem itu adalah asal-usul dari misalnya dari binatang tertentu atau dari tempat tertentu. Legenda adalah asal-usul satu tempat tertentu, tetapi semuanya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun yang seperti ini hanya diketahui oleh mereka yang ada di generasi Y ke atas, yang dari 95 ke atas itu yang tahu begini. Kalau kami masih kecil dulu, orang tua kami cerita bilang dulu kita punya opa, bayi, nenek itu lahir dari ini. Mereka datang dari sini. Mereka punya tempat di sini. Tidak boleh makan binatang tertentu yang ini karena ini adalah saudara kita. Bahkan kalau di Pulau Rinca, di Pulau Komodo, totem itu masih ada bagi masyarakat yang seperti itu. Komodo adalah bagian dari atau saudara dari masyarakat yang ada di situ. Itu totem. Tetapi sekali lagi, ini hanya dikenal oleh kita yang lahir dari 95 ke bawah, ke atas. Tidak ke sekarang. Karena sekarang ini orang tua tidak menceritakan itu kepada anak-anaknya lagi. Kalaupun mereka tahu, mungkin di buku pelajaran sekolah ada cerita itu. Dan itu hanya untuk kepentingan dapat nilai saja. Tidak lagi menjadi suatu cerita yang diceritakan di rumah. Yang generasi Gen Z itu miliki bukan cerita-cerita seperti itu. Mereka juga punya dongeng, tapi dongeng-dongeng yang tidak sama dengan kita. Kalau yang Gen Z itu misalnya mereka lebih kenal tokoh-tokoh dari Avatar, film Avatar misalnya, Transformer misalnya, atau Avengers misalnya. Itulah yang dikenal. Mereka tidak kenal lagi tokoh-tokoh tradisional. Apalagi yang Gen Alpha yang lahirnya tahun 2011 ke atas. Itu mereka bukan hanya yang saya sebut tadi film-film Avatar itu. Mereka sudah masuk ke dunia metaverse namanya. Ada istilah bahasa Indonesianya itu metamesta. Jadi ada semesta dunia yang nyata, tapi ada namanya metamesta. Metamesta ini semesta di realitas maya. Jadi kalau ada yang bergerak di bidang digital mungkin tahu, sekarang ini orang jual tanah di dunia maya. Jadi tanya itu bisa harga puluhan juta, ratusan juta, miliaran juta, sampai triliunan, tergantung dari tanah itu bertetangga dengan siapa. Kalau bertetangga dengan Presiden Amerika misalnya, itu berarti harga triliunan. Kalau bertetangganya dengan gubernur, mungkin sudah lebih rendah lagi.
Jadi ada buat tanah di dalam dunia digital, lalu kemudian dijual kepada orang-orang. Dan masyarakat membeli itu, banyak orang yang membeli. Ketika dia membeli tanah di dunia maya dan bertetangga dengan siapa, maka dia derajatnya itu naik tinggi karena dia bertetangga dengan orang-orang hebat. Nah ini dunia generasi alfa yang mungkin kita tidak masuk akal dan mungkin kita tidak bisa bayangkan saat ini. Tetapi sangat masuk akal bagi anak-anak yang lahir di 2011 sampai sekarang. Kalau saya pakai contoh, saya punya anak misalnya Awan ini, dia ikut bertualang di dalam Minecraft. Dan bagi kami tidak masuk akal. Itu kalau ada bapak mama yang nonton mungkin sangat membosankan. Itu tidak masuk akal sama sekali dan tidak ada nilainya sama sekali. Tetapi justru itu pengalaman bagi kita yang generasi di atas, kita menonton. Tapi bagi mereka mengalami. Jadi disitulah perbedaannya. Orang hanya menonton untuk kemudian menghibur diri. Tetapi bagi mereka Minecraft, anime Jepang misalnya, itu bukan menonton tapi mengalami. Dan justru mengalami itulah yang kemudian membuat hal-hal lain yang menurut kita tidak menarik itu menjadi sangat menarik bagi mereka. Jadi sudah sampai pada metaverse, bukan lagi seperti yang kita bayangkan. Nah, Bapak Mama, Adik Kakak dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua yang disebutkan ini dapat saja kita kategorikan sebagai kisah yang didasarkan pada filsafat yang kosong, seperti ayat yang 8 tadi, atau palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Mungkin saja kita bilang begitu. Tetapi sebenarnya itu semua hanya hiburan. Mau siapapun, tapi dongeng-dongeng itu hiburan. Bahaya memang ada, tetapi masih dalam kategori rendah. Nah, karena seiring dengan berjalannya waktu, orang semakin sadar bahwa itu semua hanya hasil imajinasi manusia, hanya ciptaan saja. Tapi yang lebih berbahaya justru adalah yang ada dalam ranah keyakinan. Yang filsafat kosong itu, yang roh-roh dunia, yang dongeng-dongeng, itu lebih bahaya di ranah keyakinan. Misalnya, ajaran atau teologi atau dogma yang sudah usang, sudah ketinggalan zaman atau sudah terbukti salah, tetapi masih dia pegang. Itu berbahaya. Karena keyakinan itu akan sulit untuk dibelokkan. Orang kalau sudah yakin sesuatu, nyawa pun dia pertaruhkan. Keyakinan itu pertaruhannya tetap nyawa dan orang berani untuk mempertaruhkannya. Tapi bisa juga bentuk dan metode pengajaran yang salah, cara indoktrinasi atau cara cuci otak. Itu cara-cara yang tidak pas lagi di zaman sekarang. Kalau dulu memang orang pikir itu memang tidak itu perlu, tetapi sekarang itu tidak pas lagi. Inilah hal-hal yang berbahaya. Karena sesuatu yang dimutlakan di saat itu berubah menjadi berhala. Berhala adalah sesuatu yang dimutlakan. Nah, yang mutlak itu hanya Tuhan. Di luar itu berhala. Jadi karena itu orang Kristen semua generasi harus belajar. Orang muda, anak-anak belajar dengan cara mengingat. Sedangkan orang dewasa dan lanjut usia belajar dengan cara melupakan. Anak-anak karena belum punya pengetahuan, mereka harus ingat supaya pengetahuan bertambah. Orang dewasa dan orang lanjut usia karena pengetahuannya sudah penuh, dia harus melupakan supaya mengosongkan sedikit agar pengetahuan baru masuk dan lebih segar itu bisa dimiliki. Jadi sekali lagi kita semua perlu belajar. Namun yang belajar itu anak-anak ingat, kalau kita yang orang-orang tua ini lupa. Yang dulu itu kita ingat tapi itu tidak pakai lagi, itu sudah ketinggalan zaman, tidak cocok lagi. Lupakan itu supaya ada hal baru yang bisa masuk dan mengisi tempat yang ada. Bapak, Mama, Adik Kakak dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hal yang keempat, dalam ayat yang ke-9 dan 10, Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Ayat 9 dan ayat 10. Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Kalau secara matematika ini mustahil. Matematika itu tidak bisa seperti ini. Tetapi iman kepada Kristus bukanlah matematika. Makanya kalau kita debat antar agama membicarakan tentang Yesus, tentang Kristus, tidak ada perdebatan yang memuaskan atau jawaban yang memuaskan. Karena tetap saja kita tidak akan bisa memahami seluruhnya. Ini adalah keyakinan bahwa Allah berinkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus untuk menebus kita dari dosa-dosa. Dan karena itu kita harus berusaha setiap hari untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Hal yang terakhir, yang kelima, dalam ayat 11 sampai 15, Kristus adalah pembaharu yang sempurna. Yesus Kristus itu membaharui seluruh ciptaan, manusia dan seluruh ciptaan. Kita orang Protestan itu ada punya satu moto atau satu semboyan yang dalam bahasa Latinnya bilang Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Kalau diterjemahkan lurus-lurus begini. Gereja
yang telah tereformasi harus terus bereformasi sesuai firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah baru, lahir baru dan karena itu stop. Pembaharuan itu harus berjalan terus menerus. Setiap saat, setiap hari. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Yesus. Melalui pembaruan yang Yesus lakukan, maka orang menerima dia. Orang yang menerima dia itu menjadi bagian dari tubuh Yesus, tubuh Kristus. Dengan demikian di dalam Kristus, Allah dan manusia yang dulunya jauh karena dosa, putus, menjadi dekat kembali. Kita manusia bisa panggil dia Bapa, dia juga bisa panggil kita anak, anakku. Sebelumnya itu sangat jauh, tetapi dengan Yesus maka sangat menjadi dekat. Pembaruan yang dilakukan oleh Kristus ini mesti menjadi teladan bagi semua orang Kristen, agar terus memperbaharui diri dan persekutuan. Kita jangan merasa bahwa sudah cukup, kita harus terus memperbaharui diri. Seperti akar yang memberi makanan kepada tumbuhan sehingga memiliki tunas yang baru setiap hari, orang Kristen harus berakar dalam Kristus agar memiliki pembaruan setiap hari. Tumbuhan itu setiap saat, tiap hari pasti ada tunas yang baru, ada ranting yang baru, ada daun yang baru. Sampai saat dia mati baru tidak ada lagi. Nah, seperti itulah kita orang Kristen. Ketika kita berakar dalam Kristus, maka kita harus punya pertumbuhan terus menerus sampai Tuhan panggil kembali. Nah, jika itu yang terjadi, maka seperti yang dikatakan di awal tadi, kita akan bermanfaat tanpa melihat generasi apapun. Dari anak-anak kita yang masih bayi sampai dengan yang sudah lanjut usia, kita semua punya manfaat dengan talenta masing-masing. Di bulan pendidikan ini, pendidikan itu jangan hanya kita arahkan kepada anak-anak saja, tetapi mari kita juga mendidik diri kita sebagai anak-anak Tuhan dalam usia apapun, dalam generasi apapun, untuk terus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus sehingga bermanfaat bagi sesama. Amin.